Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari tanah Jawa. Saya sampaikan firman Tuhan kembali untuk kita dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara-saudara, setiap kita baik muda atau tua akan terus mengalami perkembangan pertumbuhan di dalam banyak hal, secara fisik maupun secara rohaniah, spiritual dalam hidup kita. Bila mana orang-orang muda digambarkan sebagai orang-orang yang nekat, sembrono, belum matang, tak berpikir panjang, dan lain sebagainya, saudara-saudara, maka saya katakan, dan tentu saudara setuju bahwa hal itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja, baik-baik saja. Namun juga saudara-saudara, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak sekali orang yang sudah berusia tua, tidak pernah bertumbuh, tidak pernah matang, dan tidak pernah dewasa. Dan jangan-jangan saudara-saudara dalam saat ini atau dalam hidup kita sekarang, kita katakan telah terjadi kelainan pada orang-orang seperti itu. Namun saudara-saudara, jika kita meragukan kemampuan seseorang karena ia muda, maka sesungguhnya kita boleh katakan itu adalah sebuah pengingkaran akan fakta sejarah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita tahu tokoh-tokoh besar dunia justru orang-orang muda. Misalnya Victor Hugo, penulis yang terkenal itu, saudara. Dia mendapatkan 3 penghargaan yang berkualitas dunia justru ketika ia belum berumur 20 tahun. Kita tahu saudara-saudara juga Blaise Pascal, yang menulis bukunya yang terkenal itu justru pada usia 16 tahun. Isaac Newton, 24 tahun saudara-saudara ketika ia mendeklarasikan hukum gaya berat yang terkenal sampai sekarang itu. Belum lagi saudara-saudara banyak tokoh lain baik dalam kehidupan kita di gereja, masyarakat dan bangsa. TB Simatupang misalnya, Insinyur Soekarno, itu orang-orang muda yang luar biasa. Bahkan kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus dalam usia 12 tahun, dia sudah mampu untuk membuat para Farisi dan ahli-ahli Taurat kalang kabut, sangat-sangat terkejut dengan apa yang disampaikannya di bait Allah ketika mereka berdiskusi dan berdebat. Nats kita pagi ini saudara bicara tentang Salomo yang baru saja naik tahta menjadi raja Israel. Dan saudara tahu usianya baru 15 tahun ketika itu. Pada suatu malam Tuhan mendatangi Salomo di kamarnya, di tempat peraduannya, lalu Tuhan memberikan kesempatan buat Salomo untuk meminta apa saja yang dia inginkan. Dan ini yang menarik saudara-saudara. Ia tidak meminta kekayaan. Ia tidak meminta kebesaran atau kemuliaan. Bahkan juga ia tidak meminta kesaktian supaya dia boleh serasa besar menghadapi orang-orang lain. Tapi saudara, dia justru meminta satu hal yang luar biasa, yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan saudara. Kebijaksanaan yang diminta oleh Salomo saudara bukanlah sekedar pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bukanlah sekedar tentang yang benar, yang salah saudara. Tapi lebih daripada itu semua. Tapi lebih daripada itu saudara-saudara, Salomo juga meminta kemampuan untuk menerapkan apa yang baik, menerapkan apa yang benar secara tepat saudara-saudara. Catatannya secara tepat. Luar biasa. Dalam usianya yang masih sangat belia itu, saudara, ternyata Salomo memahami betul bahwa di sini terjadi atau bahkan sering terjadi kegagalan banyak orang. Orang bukan tidak mengetahui tentang apa yang benar. Orang bukan tidak memperjuangkan sesuatu yang luar biasa ataupun benar sekalipun. Tapi saudara, kegagalan itu karena kita memperjuangkan atau orang memperjuangkan apa yang diyakininya benar itu saudara dengan cara-cara yang tidak tepat. Sehingga sering terjadi kegagalan-kegagalan.
Dan saudara-saudara, Tuhan memuji Salomo dan mengatakan bahwa Salomo telah memilih sesuatu yang lebih penting dan sangat penting di dalam kehidupan ini. Dan karena itu saudara-saudara, Tuhan mengaruniakan banyak berkat kepada Salomo. Meskipun Salomo tidak lagi memintanya. Salomo tak meminta, tapi Tuhan memberikan lebih karena dia meminta yang tepat. Meminta yang sangat baik itu. Karena itu saudara-saudara, untuk setiap yang merasa dirinya pemimpin, nats ini luar biasa pentingnya. Apakah saudara masih memohon kepada Tuhan untuk memberikan kebijaksanaan supaya bisa menerapkan kebijakanmu secara tepat? Atau jangan-jangan Anda tidak lagi pernah meminta kepada Tuhan karena Anda sudah berkuasa, Anda memiliki banyak, Anda memiliki jaringan dan hubungan kemana-mana. Atau bahkan saudara-saudara, Anda sudah merasa bahwa saudara adalah Tuhan itu sendiri. Mari kita renungkan saudara-saudara. Selamat pagi dari Tanah Jawa. Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Amin.